Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fana Rifa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai webinar singkat mengenai how bullying leads me to be outstanding student. Uh, sebelumnya, sebelumnya webinar ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan, 15 menit untuk penjelasan. Baik, saya lanjutkan. 15 menit untuk penjelasan materi dan nantinya 15 menit kemudian akan ada tanya jawab. Baik, nah yang pertama adalah mengenai pengalaman saya mengenai bullying sendiri. Nah, jujur ya teman-teman, ketika saya duduk di kelas 6 SD, saya pernah mengalami pengalaman bullying yang dilakukan oleh oknum akademik. Nah, ketika itu bentuk dari bullying yang saya terima itu berupa kayak playing victim. Nah, playing victim ini sejenis kayak kita itu menjadi korban, seolah menjadi korban, tetapi kita itu enggak melakukan hal tersebut. Nah, ketika itu uh, sebut aja nama ibu ini adalah Ibu berinisial S. Nah, waktu itu ibu itu sedang mengajarkan materi dan di waktu istirahat beliau datang kepada aku nih. Aku kan waktu kelas 6 SD itu dikenal sebagai orang yang sedikit pemalu dan juga bisa dibilang kayak anak juara umum di kelas tersebut. Nah, kemudian dari ibu ini dia itu berkata bahwa aku ini nggak suka sama beliau, lalu dia itu kayak merasa bersalah uh, ketika mengajarkan aku gitu. Jadi aku juga gak enak kan dengan ibu ini karena aku merasa aku selama ini nggak punya masalah apa-apa dengan ibu ini dan juga membuat aku gimana ya kayak kurang serg dengan ibu ini. Nah, solusi ketika aku menghadapi proses tersebut ya walaupun saya tidak merasa bersalah terhadap kesalahan yang saya lakukan, yaitu kayak tidak menyukai ibu itu, namun menurut saya menyukai ibu tersebut dengan cara memohon maaf kepada ibu tersebut dan kembali menjalin hubungan yang baik dengan ibu tersebut. Namun sebagai korban bullying tentu hal ini masih berbekas tentunya karena bullying itu ibarat kayak mata pisau gitu. Jadi walaupun uh, kita udah memaafkan para pelaku ini, namun setelah beberapa tahun kemudian pasti efeknya itu akan berimbas pada diri kita. Nah, dan saya merasa uh, perbuatan bullying ini nggak tepat banget, apalagi yang dilakukan oleh para guru ataupun akademisi lainnya, karena menurut Fanya kalau kita itu membullying, udah berani membullying murid kita atau orang-orang di sekitar kita, tentu kita itu gimana uh, orang yang membullying itu merasa tidak merasa bersalah terhadap dirinya dan juga mereka itu merasa gimana ya, orang yang bullying itu semakin merasa itu bukan kesalahan mereka tetapi orang yang merasakan kesalahan tersebut gitu. Lalu nah setelah Fania udah gimana ya, udah beberapa waktu kemudian mengalami proses bullying tersebut dan pasti juga berimpact pada kesehatan mental. Nah, proses yang Fania lakukan ketika menghadapi bullying tersebut ya, dan alhamdulillah setelah Fania udah lulus dari SD tersebut dan Fania udah nggak ketemu lagi dengan ibu itu. Dan jujur ya, uh, apalagi itu kelas 6 SD itu merupakan tahap yang dimana kita melakukan proses yang namanya ujian nasional dan itu juga berpengaruh pada kesiapan mental kita ketika kita akan ujian. Dan alhamdulillah uh, efek dari bullying tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai ujian nasional saya, alhamdulillah. Kemudian proses ketika saya menghadapi bullying ini, yang pertama itu ketika SMP, saya pun mulai mengenal teman-teman dan juga memiliki beberapa teman dekat. Dan walaupun teman dekat aku itu nggak beberapa orang, mohon diam. Baik, mohon maaf.
saya lanjutkan kembali. Oke, nah proses yang saya lakukan ketika waktu SMA, waktu SMP tuh. Nah, waktu SMP itu saya mulai mengenal beberapa teman dan memiliki beberapa teman dekat. Nah, walaupun teman dekat aku itu hanya ada sekitar 3 orang atau 4 orang, saya merasa itu dengan walaupun kita memiliki beberapa teman yang sedikit, namun menurut saya kualitas pertemanan itu yang paling penting karena kalau kita punya banyak teman nih, tapi teman kita itu nggak ada gunanya gitu. Jadi menurut Fania, walaupun kita memiliki hanya beberapa teman dekat, itu sangat bermanfaat banget untuk kesehatan mental. Nah, selain itu, ketika Fania waktu SMP, Fania mengikuti berbagai kegiatan perlombaan dan alhamdulillah ketika itu hingga ke tahap nasional. Uh, Ketika itu Fania mengikuti lomba cerdas cermat yang diadakan oleh Kemendikbud. Iya dong. Baik, terima kasih. Nah, kemudian itu saya pun alhamdulillah pernah meraih perunggu di lomba perlombaan tersebut dan juga saya merasa proses tersebut pasti ada proses perjuangan dan juga proses kerjasama di dalam tim. Nah, kemudian ketika SMA, saya bisa dibilang gimana ya, kalau di SMA ini saya nggak terlalu banyak teman karena menurut Fania nih kebanyakan teman-teman di SMA itu banyakkan toksik. Jadi Fania lebih fokus ke arah diri Fania sendiri dan Fania lebih fokus ke masa depan Fania. Misalnya Fania ingin lanjut ke PTN mana ataupun ingin mengikuti apa tahapan perlombaan yang ingin Fania ikuti selanjutnya. Nah, selain itu ketika SMA, Fana juga bisa dibilang nih nggak terlalu aktif organisasi. Namun, walaupun Fana nggak aktif organisasi, Fana berusaha untuk mengikuti kayak kegiatan-kegiatan perlombaan, kayak olimpiade, ataupun kegiatan lain yang menurut Fana itu Fana menyukai hal tersebut gitu. Dan tentunya Fania merasa di SMA ini kebanyakan kan dari orang-orang lain itu banyak menganggap bahwa masa SMA adalah masa yang paling indah. Nah, kalau menurut Fania sih, kalau yang paling indah itu adalah masa SMP. Karena ya SMP itu kan ibarat kayak masa peralihan remaja ke dewasa dan tentu itu kita itu saling ada kebersamaan dan juga teman-teman kita itu lebih kayak seru gitu dibandingkan dari teman-teman yang udah SMA gitu. Nah, selain itu dan alhamdulillah setelah berbagai proses yang Fania jalani dan juga waktu SMA ini Fania juga nggak gimana ya nggak dibully sih tapi kayak lebih kayak individual ketika SMA ini dan juga kalau menurut Fania uh, orang introvert itu nggak selalu dia itu pendiam gitu jadi ada peluang juga bagi orang yang introvert untuk berbicara di tempat umum dan selain itu uh, ketika ada proses SNPTN atau seleksi nasional masuk PTN dan itu merupakan salah satu tantangan terbesar bagi teman-teman dan juga diri Fania sendiri untuk yang namanya itu lebih untuk berkompetisi dalam meraih bangku di PTN atau perguruan tinggi negeri. Nah, dan selanjutnya proses pendidikan itu tentunya seperti yang teman-teman lain lakukan, rajin membaca soal ataupun membahas berbagai soal. Dan akhirnya hingga di perkuliahan pun Fana sampai sekarang ini masih aktif di kegiatan perlombaan dan Fana merasa impact dari bullying tersebut sangat mendorong kita untuk gimana kita itu harus bangkit dan menunjukkan bagaimana kita itu bisa gitu. Jadi saya merasa dengan adanya bullying itu sangat bagus terutama bagi teman-teman yang memiliki mental yang kuat gitu. Dan menurut Fania kesimpulan pada hari ini ialah bullying itu tidak selamanya itu bersifat negatif. Namun bullying itu bisa bersifat positif tergantung kita bisa mengelola emosi dan juga mengelola bagaimana kita itu harus bangkit gitu. Jadi
kayak Fania nih, misalnya dulu waktu SD itu pernah dibullying. Nah, tahapan yang Fania lakukan ke depannya itu Fania lebih banyak introspeksi diri dan juga nggak terlalu peduli dengan omongan orang tersebut gitu. Dan begitu sih kalau menurut Fana dari kesimpulan pada hari ini, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya diperbolehkan. Terima kasih.